kita menyampaikan sebuah pesan, ini bisa terlihat nih berapa besar sebuah pesan bisa tersampaikan. Sebentar. Saya lepas masker saja, nggak kuat saya. Baik, kata-kata itu hanya berperan sebesar 10%, sementara nada suara itu 35%, dan nonverbal atau sikap kita itu berperan sebanyak 55%. Jadi ketika ada anak yang salah, kemudian kita berada di posisi manajer, itu yang paling berpengaruh itu adalah sikap nonverbal kita, seperti tadi. Sebenarnya pengen duduk kalau enggak sudah langsung aja restitusi. Ini saya langsung menyampaikan mengenai materi restitusi. Apa sih restitusi ini? Ya, dari yang pertama sudah dijelaskan, kemudian posisi kontrol, kemudian kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dan lain sebagainya. Ini ada hal penting ya, ketika anak-anak sudah melakukan sebuah kesalahan, tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka ada hal yang harus kita lakukan, namanya adalah restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dan karakter kuat. Jadi kalau ada yang salah, kita perbaiki. Bukannya menyalahkan. Caranya bagaimana? Nah ini, ada yang namanya istilahnya segitiga restitusi. Nah ini ketika ada siswa yang salah atau melakukan sebuah kesalahan, ada hal-hal atau langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu bagaimana maksudnya? Seperti ini, ketika ada anak yang misalkan habis memecahkan kaca karena bermain bola di dalam kelas seperti itu, kita itu menstabilkan identitas mereka, jadi agar mereka itu tidak merasa bersalah, kemudian akhirnya aduh ini gimana ya. Nah tidak, tapi kita buat seperti ini dulu. Kita katakan kepada mereka bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, nggak apa-apa kok, itu memang salah, itu wajar, misalnya seperti itu. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Terus ini contoh kalimatnya ya. Terus kamu nggak hanya kamu kok yang melakukan kesalahan tersebut, tapi masih banyak kok teman-teman juga melakukan kesalahan yang sama. Nah itu untuk menstabilkan identitas mereka. Jadi mereka itu tidak merasa benar-benar merasa bersalah, akhirnya berpengaruh pada psikologis mereka seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi maksudnya begini, misalkan misalkan memecahkan kaca setelah bermain bola, kemudian kita sampaikan, tentunya kamu punya sebuah alasan untuk melakukan hal tersebut seperti itu. Jadi itu validasi bahwa tindakannya itu salah. Caranya dengan kata-kata seperti ini. Jadi agar tidak benar-benar membuat anak-anak itu merasa bersalah, tapi kita gunakan kalimat yang bagus, tapi itu memvalidasi bahwa tindakannya ini salah seperti itu. Ada misalkan ini ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan itu tadi memecahkan kaca karena bermain bola di dalam kelas. Nah itu kan kita validasi bahwa tindakannya itu salah, tapi dengan pertanyaan, kira-kira apa ya yang misalkan agar kebutuhan kamu bermain ini bisa terpenuhi seperti itu. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu berarti menanyakan keyakinan kelas. Misalkan di kelasnya ini meyakini bahwa harus tertib, misalkan tertib, kemudian apalagi disiplin dan lain sebagainya. Nah itu kita tanyakan kembali, apa keyakinan kelas yang telah yang telah kita sepakati, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Terus kalau seperti kamu ingin jadi seperti apa nantinya, seperti itu adalah menanyakan keyakinan dari dirinya sendiri. Jadi proses untuk mengembalikan siswa itu ke hal yang positif itu kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi itu tadi. Ya, jadi menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Nah ini kalau ini hanya
Oke. Maksud ini ya, menstabilkan identitas ini contohnya adalah, maksudnya adalah untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Itu maksudnya dari menstabilkan identitas. Ini contoh-contoh kalimatnya, yaitu misalnya ya berbuat salah itu merupakan hal yang manusiawi, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Terus kalau ini ya contoh-contohnya bisa dilihat di situ. Terus maksud dari validasi tindakan yang salah, penjabarannya ya, membantu murid untuk mengenali basic need yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Nah, seperti tadi menanyakan apa, pasti kamu punya alasan untuk melakukannya. Apa alasannya? Nah, itu kan berarti untuk meyakinkan ke siswanya apa sih kebutuhan yang diinginkan sebenarnya, seperti itu. Terus penting nggak kamu melakukan ini misalnya? Apa pentingnya kamu melakukan kegiatan ini tadi misalnya, seperti itu. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan, itu maksudnya adalah murid menilai kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati, yang telah kita yakini, seperti itu. Misalkan seperti ini, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal tersebut? Itu adalah untuk menanyakan keyakinan dari siswa tersebut, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, itu saja penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti dan dipahami. Baik, ini benar-benar saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.